Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Asep Indra Sahyadi Eskom. Saya salah satu mahasiswa magister di salah satu perguruan tinggi Makassar, yaitu STIMIK Handaya di Makassar. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu teknik pemrograman paralel, yaitu simulasi molekular dynamics menggunakan OpenMP. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan secara full screen pada layar monitor Anda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika molekul. Dinamika molekul adalah bentuk simulasi komputer di mana atom dan molekul berinteraksi selama periode waktu tertentu berdasarkan hukum fisika. Nah, simulasi dinamika molekul mensimulasikan suatu persamaan pergerakan Newton, yang mana F sama dengan M kali A. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa F adalah gaya yang ditentukan oleh M, yaitu massa, dan percepatan disimbolkan A. Jadi energi yang ada didistribusikan antara energi potensial dan kinetik. Dengan demikian, molekul dapat mengatasi barrier pemisah minima jika puncak barrier kurang dari energi total minus energi potensial. Persamaan Newton memerlukan tahap waktu yang singkat atau biasa disebut level femtosecond untuk dapat diintegrasikan sehingga membuat simulasi berlangsung singkat. Umumnya saat ini menggunakan satuan nanosecond. Peristiwa dinamik memegang peranan pada dalam mengontrol proses yang berkaitan dengan sifat fungsional biomolekul. Teknik dinamika molekul merupakan alat penting untuk menyelidiki struktur, pelipatan, dinamika, dan fungsi biomolekul. Simulasi komputasi membuktikan dan mengindikasikan bahwa ada keterkaitan antara struktur biomolekul, dinamika internal, dan fungsi. Berikutnya, paralel computing. Nah, apa itu paralel computing? Atau biasa disebut parallel processing. Jadi, parallel processing adalah kemampuan menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu aplikasi dan dijalankan secara simultan atau bersamaan pada sebuah komputer. Secara umum, ini adalah sebuah teknik di mana sebuah masalah dibagi dalam beberapa masalah kecil untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika atau fisika komputasi, kimia atau kimia komputasi, dan lain-lain. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Maka diperlukan perangkat lunak pendukung yang disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Jadi, pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak, atau prosesor ganda dengan mesin paralel yang biasa disebut CPU. Tujuan dari komputasi paralel adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil, membuat kinerja menjadi cepat. Berikutnya, OpenMP. OpenMP yaitu API yang mendukung multi-platform
untuk pemrograman multiprocessing shared memory pada C, programan C++ dan Fortran di semua arsitektur prosesor dan OS, termasuk platform Solaris, AX, HP UX, GNU atau Linux, Mac OS, dan Windows. Ini terdiri dari kumpulan compiler, directive, library routines, dan environment variable yang akan membuat runtime pada semua keadaan. OpenNP merupakan suatu teknologi non-profit yang diatur oleh OpenNP Architecture Review Board atau OpenNP ARB. Termasuk di dalamnya vendor hardware dan software yaitu AMD, IMD, Intel, Cray, HP, Fujitsu, Nvidia, NEC, Microsoft, Texas Instruments, Oracle Corporation, dan masih banyak lagi. Nah, rumusan masalah. Dinamika dan fungsi kompleks biomolekul memiliki rentang skala waktu. Pergerakan internal protein terjadi dari 10 sampai 15 sampai 10 3 per 3 detik yang berkaitan dengan berbagai fungsi protein seperti katalis enzim. Pergerakan dinamika juga memiliki rentang dari beberapa sampai puluhan angstrom, 10 sampai 10 sampai 10 atau sampai 8 meter. Nah, simulasi komputasi menggunakan teknik dinamika molekul akan menyediakan informasi penting dan pemahaman biomolekul yang lebih baik. Dalam simulasi dinamika molekul ini, kita dapat mempelajari struktur, dinamika, dan termodinamika molekul biologis dan kompleksnya. Aktivitas biologis yang dapat diteliti menggunakan simulasi molekular dinamik, antara lain pelipatan protein, katalis enzim, stabilitas protein, dan perubahan konformasi yang berkaitan dengan fungsi biomolekular. Dinamika molekul memberikan pengetahuan tentang dinamika makromolekul besar, termasuk sistem biologi seperti protein, asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA, serta membran. Metode ini telah digunakan secara luas untuk mengevaluasi sifat molekul secara komputasional tanpa melalui tahap sintetis yang sifatnya lebih mahal. Dengan demikian, kami menarik rumusan masalah sebagai berikut. Prinsip dinamika molekul melalui simulasi paralel dan sekuensial. Menganalisis dinamika molekul dengan program paralel dan sekuensial menggunakan program OpenNP untuk mensimulasi dan dinamika molekul. Solusi dari masalah ini, saat ini telah tersedia beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk simulasi dinamika molekul. Prinsip dinamika molekul melalui simulasi paralel dan sekuensial. Di sini kita lihat tampilan output program yang dieksekusi secara paralel. Kita lihat gambar dari hasil simulasinya, dari hasil eksekusinya. Di sini kita melakukan simulasi di mana digunakan 4 prosesor dan 4 thread. Bisa dilihat dari hasilnya di bawah, di mana hasilnya step tersebut berlipat ganda dari 0, 40, 80, dan seterusnya. Ini dieksekusi dengan secara paralel. Kita bisa lihat waktu yang dihasilkan dengan eksekusi secara paralel itu sampai 32 second. Nah, untuk tampilan output program yang dieksekusi secara sekuensial, kita bisa lihat, kita di sini mencoba mensimulasikan menggunakan satu prosesor dan satu thread. Nah, di mana stepnya
sama, dihasilkan mulai dari 0 sampai 40, 80 dan seterusnya. Tapi waktu yang digunakan dengan menggunakan sequential ini lebih lama, yaitu menggunakan waktu 87 second. Nah, inilah perbandingan dengan menggunakan sequential. Nah, itulah tadi hasil persentase saya. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan tadi bisa bermanfaat bagi penonton sekalian. Nah, akhir kata dari saya berharap para penonton bisa like video ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.